Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua ya. Baik, kita lanjutkan materi kita minggu lalu tentang ikatan kimia ya, tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ada 4, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan ikatan hidrogen. Ikatan ion sudah kita bahas minggu lalu, kita lanjutkan ke ikatan kovalen. Tapi sebelum kita belajar mengenai ikatan kovalen, kalian harus pahami dulu tentang struktur Lewis, susunan Lewis. Lewis berasal dari nama ahli kimia yang mengemukakan tentang struktur Lewis yang menggambarkan ikatan kovalen ya. Nah, di sini Lewis menggambarkannya dengan menggunakan tanda titik, nokta ataupun dengan menggunakan tanda silang. Baik, perhatikan di sini Ibu jelaskan mengenai struktur Lewis ya. Struktur Lewis ya. Ibu ambil contoh ya pada F ya, F ya. Ada F. F fluor ya. Fluor di sini dengan nomor atom 9 ya, 9. Konfigurasi elektronnya 27. Berarti dia mempunyai elektron valensi 7. Nah, 7 ini kita gambarkan semua dengan menggunakan struktur Lewis. Di sini Ibu menggunakan tanda silang. 2, 1 pasang. 2 lagi, 2 pasang. 2 lagi, 3 pasang. 2, 4, 6, ada 3 pasang. Berarti ada 1 yang belum berpasangan. Dan 1 ini akan digunakannya untuk mengikat atom lain. Bisa atom sesama dia sendiri membentuk molekul diatomik, bisa dengan atom lain ya, dia membentuk senyawa yang lain ya. Jadi ini namanya struktur Lewis susunan ya. Kemudian Ibu ambil contoh lagi pada O ya. O dengan nomor atom 8 dengan elektron valensi 26, elektron valensinya 6 ya, kita gambarkan semua. Nah, kebenaran O di sini ada dua cara yang bisa kita gambarkan. Yang pertama ya, O dengan 6 boleh begini ya, 2. Kemudian di sini 4 boleh di sini ya. Nah, yang penting jumlahnya 6 ya. Atau boleh juga kalian menggambarkannya seperti ini ya. Nah, yang penting jumlahnya 6. Nah, di sini O mempunyai 3 pasang elektron yang sudah berpasangan. Tapi dia tetap bisa mengikat atom lain. Caranya bagaimana? Dia menggunakan elektronnya sekaligus 2 ya. 2. Makanya nanti ada ikatan kovalen itu, ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada kovalen ikatan rangkap 3 ya. Nah, ini tergantung dari elektron yang digunakannya untuk berpasangan. Lanjutkan lagi contohnya ya. N mempunyai nomor atom 7, berarti elektronnya 7. Kita gunakan strukturnya, konfigurasinya yaitu 25. Jadi dia mempunyai elektron valensi 5. Nah, sama dengan O, N dapat kita gambarkan dengan 2 ya, 2 cara ini. N5 bisa kita gambarkan seperti ini. 2 ya, boleh seperti ini. Nah, jadi N sudah mempunyai 2 elektron yang sudah berpasangan, tapi ada 3 elektron yang belum berpasangan. Nah, 3 elektron ini yang masih satu-satu digunakannya untuk mengikat atom lain untuk berpasangan. Kita lanjutkan lagi untuk struktur Lewis yang selanjutnya. Bisa juga kita gambarkan seperti ini. Boleh ya. Jadi tergantung kita menggambarkan struktur Lewisnya. Lihat, 2 sudah berpasang sama dia sendiri, tapi ini 3. Kalau 3 bukan berpasangan ya. Nah, 3 ini nanti digunakannya sekaligus ya untuk berpasangan mengikat atom lain. Jadi nanti di sini ada 3 pasang ya, karena dia mengikat atom lain. Boleh ya. Nah, inilah namanya struktur Lewis ya. Jadi kita menggambarkannya, boleh menggambar tanda titik, boleh menggunakan bulatan atau menggunakan tanda silang. Tapi kalau Ibu gunakan titik kalian nggak kelihatan, jadi kita menggunakan bulatan yang dihitamkan atau menggunakan tanda silang.
juga digunakan untuk membedakan nanti mana atom yang diikat ya, supaya lebih jelas. Perhatikan lagi. Contohnya Ibu rasa jelas 3 contohnya ya, dengan menggunakan struktur Lewis ya. Nih. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, oh struktur Lewis itu seperti itu. Kita menggambarkan elektronnya sekaligus dari elektron valensi. Nah, ini nanti kita gunakan dalam ikatan kovalen itu untuk menggambarkan ikatan itu sendiri ya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Nih, ikatan pada ikatan kovalen ya. Oke, Ibu ambil contoh yang pertama ya. Ikatan kovalen tunggal. Nah, ya. Ikatan kovalen tunggal. Jadi ikatan kovalen itu ada 3 ya. A. Ikatan kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Tunggal berarti 1 ya. Nah, ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang menggunakan satu pasang elektronnya untuk berpasangan. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang menggunakan satu elektronnya untuk berpasangan. Nah, Ibu ambil contoh ya. Nih, pada F2, jadi sesama dia sendiri membentuk molekul F2, dan pada CH4 misalnya ya. Nah, pada CH4. Jadi C mengikat 4 buah atom H ya. Bagi contoh yang pertama nih, pada F2 ya. Pada F2. Jadi kalau kalian gambarkan F, tanda garis ini menunjukkan ikatan kovalennya seperti itu ya. Pada F2 nih, tanda strip ini menunjukkan ikatan kovalen ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita gambarkan dengan struktur Lewisnya. Dengan struktur Lewis ya, ikatan kovalennya. F ada 2 F-nya ya. Nah, sama-sama ya berikatan dengan atomnya sendiri membentuk molekul atomik diatomik F2 ya. Jadi ini kita gambarkan ikatan kovalennya. Ini punya dia sendiri 6 1. Nah, 1 ini digunakannya untuk mengikat elektron dari atom lain, dari F yang satunya. Jadi sesama dia sendiri ya. Ini kita bulatkan saja supaya untuk membedakan. Nah, ini 6 ya, 3 pasang. Jadi 4 pasang. Nah, ini dia ini berikatan ke sini. Ya. Nah, kalau ini lingkarin untuk memperjelas yang disebut ini ikatan kovalen tunggal. Nah, ini ya. Kenapa disebut ikatan kovalen tunggal? Karena 1 tunggal ya. Jadi dia berikatan sesama atom dia sendiri menggunakan 1 pasang elektron. Jadi disebut ikatan kovalen tunggal ya. Dilanjutkan dengan contoh yang kedua pada CH4. Pada CH4. Nah, C mempunyai nomor atom 6 2 4 ya. 2 4. Jadi kalau kalian gambarkan dia seperti ini. Nah, ya 4. Jadi 4 elektron ini belum berpasangan. Supaya dia bisa berpasangan, maka atom C ini mengikat 4 buah atom H. Jadi C mengikat 4 buah atom H. Jadi seperti ini, CH4 ya. C ya. Dia mengikat 4 buah H. Jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan dengan struktur Lewisnya, yang saya buat lagi struktur Lewisnya ya, langsung ya. Struktur Lewisnya CH4 ya. H C, H, H.
Ya, nah biar jelas. Nah, sekarang yang H, Ibu gunakan yang bulatan hitam H. Nah, H itu punya 1 elektron, jadi dia terserah di mana aja dia, ya karena dia punya 1 ya meletakkannya. Nah, karena dia berikatan dengan C, maka disesuaikan. Ya, ini dia pasangkan dengan C, ini punya C, ini punya C. Nah, ya. Sekarang sudah berpasangan semua. Nah, di sini dia karena dia 4 buah membutuhkan 4H, berarti ada 4 ikatan kovalen tunggal ya. Ada 4 ikatan kovalen tunggal. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ikatan kovalen tunggal. Kenapa tunggal? Karena masing-masing ya menggunakan satu elektronnya untuk berpasangan ya. Sehingga akan terbentuklah ikatan kovalen, tapi ikatannya adalah kovalen tunggal ya. Ini seperti ini. Lanjutkan lagi ya dengan ikatan kovalen rangkap 2 ya. Ikatan kovalen rangkap 2. Kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ya. Ya B, ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya, nah, contohnya Ibu ambil pada O2 dan pada CO2. CO2 contohnya ya. Nah, sekarang ya ini ganti ini. Nah, ya O2. Tadi ini O, tapi di sini ikatan rangkap 2 jadi garisnya 2. Nah, seperti itu. Ya, 2. Ya, 2. Sekarang kita gambarkan langsung struktur Lewisnya. Tadi kan O udah Ibu gambarkan dengan 2 cara ya. Kita gunakan yang kedua. Jadi O berikatan sesama dia sendiri. 1 menggunakan bulatan ya, 1 menggunakan tanda silang ya. Kita lihat di sini 2 karena O kan ada 6 ya. Di sini 4. Nah, tidak boleh untuk satu-satu tapi di sini langsung 2, 6 ya. Nah, di sini dia menggunakan 2 elektron sekaligus untuk berpasangan. Untuk elektron yang satunya kita gambarkan dengan menggunakan tanda silang 2, 4, 6. Nah, jadi dia menggunakan 2 elektronnya sekaligus untuk berpasangan. Jadi ini disebut ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ya. Lanjutkan lagi contohnya yang kedua pada CO2. Pada CO2 karbon dioksida. Kalau ini berbentuk molekul diatomik, ini berbentuk molekul senyawa ya. Molekul unsur, molekul senyawa. Bisa juga ya namanya. Nah, C tadi 4 ya. Ini boleh digambarkan dengan ini, boleh begini ya. Nah, kalau dia dalam bentuk CO2 berarti dia menggunakan 2 elektronnya sekaligus. Maka seperti ini dia ya. C 4 2 4. Nah, di sini dia akan mengikat O ya untuk membentuk ya senyawa berikatan kovalen. Jadi O yang ini 1. Nah, ya begitu ya. Oke. Jumlahnya 6. Ya, jelas ya. Yang ikatan kovalen itu ini. Jadi O ini, nah ya, terus dia begini juga.
disebut ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2. Kenapa disebut ikatan kovalen rangkap 2? Karena dia menggunakan dua elektronnya berpasangan sekaligus 2. Jadi 2 elektron ya. Itu disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2 ya. Jadi dia menggunakan dua elektronnya sekaligus untuk berpasangan ya. Lanjutkan lagi dengan ikatan kovalen rangkap 3 ya. Jadi tandanya ya, kalau ini CO2 berarti bentar nih, pada CO2 C nih, seperti ini ya. Nah, ini rangkap 2. Jadi tandanya rangkap 2 ya. Untuk ikatan kovalen rangkap 2. Kita lanjutkan lagi ke ikatan kovalen rangkap 3. Bagus saja nih. Ikatan kovalen rangkap 3. Yang C, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya pada N2 dan HCN. Nah, ya. Contohnya pada N2 dan HCN ya. Ibu kasih contohnya, dijelaskan. Ya. Kita lihat dulu pada N2. Pada N2. Pada N2. Jadi N ini berarti dia rangkap 3. Seperti itu ya, pada N2. Jadi dia rangkap 3. Ya. Lanjutkan. N mempunyai elektron valensi 5 ya kan, dengan nomor atom 7. Jadi kalau dia rangkap 3 tadi seperti gambar yang nomor 2 kita gunakan yang dari awal udah Ibu kasih contoh tadi ya. Jadi di sini 2, di sini 3. Jadi dia menggunakan 3 elektronnya sekaligus untuk berpasangan sesama dia sendiri ya. Satunya N yang satunya membentuk molekul diatomik juga. Nih, tanda silang. Nah, di sini 3. Ya. Jadi 3 elektronnya sekaligus. Nah, ini disebut ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3. Ya. Kemudian kita lanjutkan nih ya, ke HCN. Jadi 3 elektron sekaligus ya yang menggunakannya. Kita lanjutkan pada HCN. Pada HCN ya, HCN. Kita lihat nih, H nomor atomnya 1, elektron 1, jadi dia punya 1 elektron valensi. Satu ini di mana saja dia meletakkannya disesuaikan sama H ya, karena dia punya 1 elektron. Sedangkan C4 ya tadi, kemudian N ada 5. Sekarang kita lihat di mana letak rangkap 3-nya ya. Kita lihat dulu sekarang. H1, kemudian diikat C, kemudian di sini ada N ya. C4 di sini 1 digunakannya. Oke, maaf. Ini punya H yang hitam, punya tanda silang punya C1, berarti 3 di sini. 4 ya jumlahnya. 4 ya. Nah, sekarang dia mengikat
N, ya, mengikat N, ya. N punya 5 elektron valensi, berarti di sini 3, di sini 2, ya, punya dia sendiri. Jadi inilah ikatan kovalennya itu. Ikatan kovalennya antara C dan N, ya. Nah, ini ikatan kovalennya. Ikatan kovalen rangkap 3. Kalau kamu gambarkan begini, H, C, N. Nah, seperti itu ya. Itu ikatan kovalen rangkap 3. Jadi dia mempunyai 3 elektron sekaligus untuk berpasangan. Ya. Nih. Saya. Nah, kalau begitu apa pengertian ikatan kovalen? Di awal kemarin sudah Ibu ya kasih tahu, ya. Walaupun Ibu belum menjelaskan secara rinci. Apa kemarin ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan atau pemakaian elektron secara bersama-sama. Jadi maksud dengan ikatan kovalen, ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan atau pemakaian elektron secara bersama-sama. Ya, untuk menggambarkan ikatan kovalen kita menggunakan struktur Lewis, ya. Nah, di sini ikatan kovalen dibagi menjadi 3, menjadi 4, ya, menjadi 4. Pertama, ikatan kovalen tunggal. Kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Yang keempat, ikatan kovalen koordinasi. Jadi ada 4, ya. Ada 4 ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen tunggal. Apa itu ikatan kovalen tunggal? Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang menggunakan satu pasang elektronnya untuk berpasangan. Untuk mengetahui ikatan kovalen rangkap 2, tinggal kalian ganti aja, ya. 1 menjadi 2. Jadi ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang menggunakan 2 elektron sekaligus untuk berpasangan. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang menggunakan 3 elektron sekaligus untuk berpasangan. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi karena, ya, karena penggunaan elektron dari salah satu atom untuk digunakan secara bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi. Adalah ikatan kovalen yang digunakan dari salah satu atom yang digunakan secara bersama-sama. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat, berarti ikatan kovalen koordinasi. Mengkoordinasi, ya, itu pengertiannya. Mengkoordinasi, dikoordinasi. Dijelaskan. Contohnya apa? Contohnya pada HNO3. Pada HNO3 dan pada apa tadi ya? BCl3. NH BCl, NH3 BCl2. Nah, bantu contoh. Ini ya. Bu, nggak usah jelasin satu-satu lagi karena kalian sudah mengerti, tadi udah Ibu jelaskan, ya. NH udah ada semua. Jadi kalau kita gambarkan H, ya, H mengikat O, ini begini boleh dulu. Kemudian ini N,
Nah, seperti itu ya kalau kita gambarkan ya. Nah, sekarang kita jelaskan yang mana yang mengkoordinasi. Nah, karena ini Ibu hapus ya, biar nanti kita ini lagi ya. Nah, nanti bedanya di sini ikatan kovalen koordinasi dengan ikatan kovalen biasa itu nanti digambarkan dengan menggunakan tanda panah ya. Kita ini kan H1, H ini dengan menggunakan bulatan ya, H1, sedangkan O kita menggunakan tanda panah tanda silang ya, tanda silang. Ini jumlahnya 4, 5, 6. Nah, lepas dia ya. Nah, kita lihat ini jumlahnya 6, 2, 4, 6. Yang di sini 2 ya, 4, 6. Nah, sedangkan N itu mempunyai 5 elektron valensinya. Bagaimana dia? Kita lihat. Kita gunakan bulatan hitam lagi. 1 N-nya, 2 sini berpasangan, 3 berarti di sini ada 2. Nah, ini yang disebut koordinasi. Jadi N mengkoordinasi O. Jadi elektronnya dari dia sendiri, dia tidak membutuhkan sumbangan dari O. Ini yang disebut kovalen koordinasi. Ini kan sudah pas nih, dia sendiri pasangannya. Ini juga dia. Ya, tapi ini dipasangkan dengan N ya. Langsung 2 ya. Ada ikatan rangkap 2, ada ikatan rangkap 3 juga. Tapi kita jelaskan sini adalah ikatan kovalen koordinasinya. Jadi kita beri tanda yang ini ya, ini. Nah, ini elektron dari N sendiri ya, dari N sendiri. Jadi dia tidak membutuhkan elektron dari O. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini. H O N O ya, ini O salah ya, O-nya di atas ya. Nah, ini menggunakan tanda silang yang menggunakan tanda silang, tanda panah, ini O. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi ini ya, ini yang disebut ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi tanda panah ini ya, itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi ya. Kita lanjutkan lagi yang ini NH3BCl3 NH3BCl2 ya. N itu 5 ya, H1. Nah, boron ini aja. Boron ini mempunyai nomor atom 5. Jadi 2, 3, dia cuma 3 ya. Sedangkan Cl itu 17. 2, 8, 7 ya. Jadi kalau kita gambarkan NH3, N hanya 3, H, kemudian sini B kemudian kita Cl. BCl2 atau BCl3 ya. Ya. Nih. Oh, ini ada BCl3 ya, bukan 2, BCl3 salah. BCl3 ya, Cl. Nah, kalau kita gunakan struktur Lewis-nya, Ibu ganti dulu ini ya. N itu 5, H itu 1, H bulatan hitam ya. H ya, H. Kemudian dia H itu ada 5 ya. Nah, ini sekarang ikat H 2-nya di sini, punya dia sendiri. Sedangkan B kita ingin lagi dengan bulatan hitam. B 1, 2, 3. Jadi dari N sendiri. Kemudian yang ini berikatan dengan Cl. Nah, ini Cl.
Cl, Cl. Nah, sehingga Cl jumlahnya 7. Ini juga nih. Nah ya, jadi yang ini adalah ini, koordinasi itu yang ini. Nah ibu beri tanda ya, sehingga kalau kita gambarkan menjadi gini, H, N ya, kemudian ini kita tanda panah, ini menunjukkan ikatan koordinasinya ya. Nah ini B, ini CL, ini CL, ini CL, ini H, ini H ya, ya. Jadi begini, jadi ini ya ikatan kovalen koordinasi. Nah itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi atomnya mengkoordinir atom yang lain ya. Jadi elektronnya berasal dari dia sendiri ya. Ini mengenai ikatan kovalen koordinasi. Jadi dia mengkoordinir ya, mengkoordinir ya, mengkoordinir ya. Nah kemudian di bukumu ada ikatan logam ya, ada ikatan logam. Nah ikatan logam tidak begitu banyak dibahas di sini ya. Ikatan logam itu ikatan yang terjadi antara ion-ion logam ya. Kenapa? Karena ion logam itu selalu bermuatan positif ya, sehingga itu juga yang menyebabkan terjadinya sifat-sifat logam seperti logam kilap, mengantar panas listrik yang baik ya. Kemudian bersifat sebagai apa? Isolator ya. Nah itu dia karena dia pengantar listrik yang baik, dapat ditempa, mengkilap dan sebagainya. Nah untuk ikatan logam tidak ibu jelaskan di sini, kalian bisa baca di buku paketnya ya. Kalau ikatan logam tidak perlu dijelaskan seperti ini ya. Jadi yang ketiga itu ikatan logam ya. Ikatan logam ada di buku paketnya, silahkan dibaca lagi nanti ya, atau nanti ibu jelaskan lagi di forum, kalian nanya nanti kalau memang kurang jelas ya. Nah ibu jelaskan satu lagi aja, yaitu ikatan yang terakhir, yaitu ikatan hidrogen. Ikatan apa? Ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang terakhir. Ikatan hidrogen. Dari kata hanya aja ada hanya di sini. Ada unsur hanya ya. Jadi H itu hidrogen itu selalu bermuatan positif. Dia punya kutub positif. Nah, hidrogen ini dapat mengikat atom lain yang elektronegatif, yang mempunyai kutub negatif ya. Jadi kenapa dikatakan sebagai ikatan hidrogen? Karena dia ya mempunyai kutub yang positif ya. Dia dapat mengikat atom lain yang berkutub negatif. Jadi selalu ada hanya di sini ya. Lanjutkan, jelaskan. Contohnya ya, contoh nih pada HF, HI, HBr, karena adanya semua ya, H2O, semua ada H. Jadi H itu mempunyai kutub positif, selalu positif. F mempunyai kutub negatif, bermuatan positif dan kata lainnya. H plus, F min. Nah ya. Jadi ada ikatan hidrogen di sini. Ada ikatan hidrogen. Kenapa? Karena ikatan hidrogen dia lebih bermuatan positif. Muatan positif itu yang narik muatan negatif. Ya. Begitu juga pada HBr. Ya. Pada HBr sama. Ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah ya, Br. Jadi hanya kutub positif dan Br-nya kutub negatif, sehingga terbentuklah ya ikatan hidrogen ya. Nah H itu selalu bermuatan positif, ini tanda kutub ya, itu yang menggambarkan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen hanya seperti itu saja ya, karena H itu lebih elektronegatif, jadi dia menarik ya. Nah harus katakan ikatan hidrogen karena hidrogennya yang bermuatan positif ya.
Jadi keempat ikatan, 4 apa 5 ya, kimia, ikatan ion, kovalen, logam, kemudian ikatan hidrogen ada 4 ya. Semuanya udah Ibu jelaskan ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kurang jelas nanti boleh ditanyakan kembali ya di forum. Ibu harap kalian aktif bertanya, karena nanti kalau Ibu lupa dengan kalian bertanya akan Ibu jelaskan ya. Nah, kira-kira sampai di sini ya. Ibu akhiri materi kita hari ini. Tetap semangat ya, tetap sehat, belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.